yang nggak bagus dibuang. Nah sampai hari ini tuh handphone pasti dipenuhi dengan apa namanya voice note yang udah entah itu mau jadi lagu mau enggak, yang penting rekam aja dulu. Itu titik awal pertama Cameron bikin lagu. Gitu. Wow, keren, Dan keren. terus tadi kamu nyanyi itu kan, setiap hari kuliah. Tadi nyanyi. Hi everyone, welcome to Sunday Live Talk Show. It is the last week of the month of August 2021 and soon we'll be entering the month of September. I'm so excited, and today we'll be discussing with Brother Marlon, and our topic is going to be worship lifestyle. So how is the worshipper's lifestyle, and yeah, how we should live as a worshipper. So without further ado, we are going to pray and enter into worship before we start the talk show today. So let's bow ahead and let's pray. Dear Heavenly Father, we give you thanks, we give you glory, we give you honor, Lord, for this day, Lord. If we are still healthy, still strong, still alive, only because of your goodness, Lord. Sebentar, Lord, we want to worship you, Lord, and we pray that your Holy Spirit be in our hearts, be in our houses, and we just surrender this time completely into your hands. In your name we pray and give thanks. In Jesus' name, amen. Let's worship him. Hallelujah. Mari kita sembah dia, sebab dia layak disembah. Haleluya. Ku datang padamu, sujud di hadapanmu, ku bawa hidupku menyembahmu, Yesus. Ku datang padamu, sujud di hadapanmu, ku bawa hidupku menyembahmu, Yesus. Ku sembah kau, Yesus. Ku sembah kau, Yesus. Ku angkat hatiku menyembahmu, Yesus. Ku sembah kau, Yesus. Ku sembah kau, Yesus. Ku angkat tanganku menyembahmu. Ku datang padamu, ku datang padamu, sujud di hadapanmu, ku bawa hidupku menyembahmu, Yesus. Ku sembah kau, Yesus. Ku sembah kau, Yesus. Ku angkat hatiku menyembahmu, Yesus. Ku sembah kau, Yesus. Ku sembah kau, Yesus. Ku angkat tanganku menyembahmu. Ku sembah kau,
Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, ku angkat hatiku menyembah-Mu Yesus, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, ku angkat tanganku menyembah-Mu. Haleluya, kami sembah Engkau Yesus, kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan nama-Mu, kami cinta Engkau, kami hormati Engkau. Ya ralana bayase, geralana bayase, ya ralana bayase, kerere ya namo ya nama maralase. Kami cinta Engkau, hanya Yesus, Yesus. Ku cinta Kau lebih dari segala yang ada, hanya Yesus, Yesus. Kau segalanya bagiku, hanya Yesus, Yesus. Ku cinta Kau lebih dari segala yang ada, hanya Yesus, Yesus. Kau segalanya bagiku. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Setiap hari, setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Hanya Yesus, Yesus. Ku cinta Kau lebih dari segala yang ada, hanya Yesus, Yesus. Kau segalanya bagiku. Panggil namanya Yesus, Yesus. Ku cinta Kau lebih dari segala yang ada, hanya Yesus, Yesus. Kau segalanya bagiku, hanya Yesus, Yesus. Ku cinta Kau lebih dari segala yang ada, hanya Yesus, Yesus. Kau segalanya bagiku. Haleluya. Oke.
Oke, Brother Marlon sudah bergabung dengan kita. Kita akan invite supaya perbincangannya dapat dimulai dan dapat ini. Ya, semoga internetnya bagus koneksinya ya. So, ya. Halo Kak, Halo. apa kabar Kak? Baik, baik, puji Tuhan, baik. Apa kabar kamu? Wah, baik Kak, luar biasa. Wah, keren. Aku, Oke, kenapa Kak? mantap, mantap, mantap. Thank you Kak. Aku bersyukur, berterima kasih juga buat Kak Marlon ya untuk waktunya, untuk kesediaannya, sebuah kebahagiaan, kehormatan juga bisa berbincang-bincang dengan Kakak setelah waktu yang cukup lama. Ya, akhirnya kita bisa berbincang-bincang dan semoga memberkati semua yang akan menyaksikan ini pada malam hari ini. So, thank you Amin, Kak buat waktu dan kesediaannya. amin. Kak, Ya, lagi sibuk apa nih Kak belakangan hari ini Kak? lagi sibuk ini aja, apa namanya, untuk bikin ibadah online, typing ibadah online gitu. Sama kayak ini aja nih Hmm. kita baru selesai syuting untuk ibadah online. Oke, wow, keren. Luar biasa. Restorannya gimana, Kak? Restorannya lancar, puji Tuhan. Puji Tuhan ya, sedap, Iya. keren. Sekarang, Kak, ya gimana? enggak, lanjut, Kak. Lanjut, Kak. Oke. Oke, kita mau ngobrol-ngobrol apa nih semua? Guys, semua shalom semuanya. Apa kabar Shalom malam semua yang hari lagi ini? bergabung. Selamat malam, thank you buat join kita pada malam hari ini. Kak, mungkin volume Kakak bisa sedikit diinin nggak, Kak? Biar lebih Rumah kencang. saya, oke. Mm-mm. Cek, halo, bisa? Nah, ya, mantap. Ini mantap sekarang. Oke, Oke. sip. Ya, Kak, kan sekarang nih orang banyak nih Kak, kenal Kakak sebagai worshiper, penulis lagu, memberkati banyak orang ya. Aku mau tahu nih Kak, mungkin banyak yang belum tahu juga, bagaimana sih Kak awal mulanya Kakak berpikir bahwa sampai bisa menjadi seorang worshiper gini Kak. Memang cita-cita ya gitu Kak, kayak satu hari mau berkati orang-orang jadi worshiper atau gimana Kak? Kok bisa sampai seperti ini Kak? iya. Awalnya nggak pernah punya tujuan untuk sampai di titik ini gitu. Cuman untuk nggak pernah kepikir untuk mau fokus di bidang ini gitu. Karena memang awalnya Kamarun kan memang sekolah teologi ya kan. Oke, Awalnya wah sekolah mantap. kalau di GPDI gitu sekolah Alkitab duluan ya. Sekolah Hmm, Alkitab belajar untuk jadi seorang gembala, untuk jadi hmm, seorang yang bisa memanage gereja gitu ya. hmm. Untuk pelayanan bukan di Hmm, bidang ini gitu. Nah, tapi oke. waktu di sekolah itu kalau misalnya ada tugas-tugas yang maksudnya suaranya kalau bicara suara biasa aja ya Kak Marlon ya. Hmm, Soalnya bisa aja enggak pokoknya sih, nggak fales enggak sih. lah kalau nyanyi gitu Terus, ya. Jadi setiap ada kegiatan di gereja hmm, eh, apa namanya ya? Boleh nggak? Jadi setiap ada kegiatan di gereja eh, di sekolah itu kalau ada praise and worship misalnya atau ada hmm, hmm. ada acara-acara apa pasti saya ditunjuk untuk jadi worship leaders untuk em, sumbang lagu biasa gitu kan untuk kesaksian Wow. pujian gitu. Hmm, Nah selalu yang ditunjuk saya gitu. Jadi akhirnya di sekolah itu terbentuklah apa namanya satu vokal group yang saya terus yang di depan gitu ya. Kalau mau solo saya yang disuruh solo, pokoknya semuanya gitu. Jadi berawal dari situ, lalu hmm. tiba-tiba Tuhan arahkan ke satu pusat panggilan bahwa kamu kalau boleh komitmen di pelayanan praise and worship gitu. Oke, Nah terus oke. saya juga konseling dengan dosen saya, dia juga Hmm, bilang kamu talentanya nih Tuhan percayakan untuk jadi worship leaders. Nah kalau boleh kamu tekunin itu. Nah wow. berdasarkan itu ya setelah saya kamar selesai sekolah Alkitab, Hmm. terus jadi akhirnya fokus ke praise and worship gitu ceritanya. Gitu. Wow, keren.
Aku sebenarnya cukup senang sih dengar kakak bahwa kakak habis sekolah teologi juga karena jadi bisa diskusi nanti juga kita bisa ngobrol tentang teolognya karena kebetulan aku juga salah satu mahasiswa teologi jadi ya kita bisa lebih enak lah nanti ngomong-ngomong Sedap. berlanjut sedap. So Kak, cuman pengen tahu nih Kak, kan orang Ya. nggak semuanya bisa langsung berkeputusan untuk sekolah teologi gitu, nggak semua orang punya panggilan buat belajar jadi pendeta, karena kan banyak orang juga yang ngeliat kayak banyak juga pendeta-pendeta yang ya kita ngomong jujur aja ya Kak, banyak kan pendeta yang hidupnya nggak enak gitu loh Kak, ya kan nggak senyaman sebagaimana pebisnis atau mungkin orang yang kuliah jurusan lain, rata-rata kan pendeta tuh konotasinya lebih kepada banyak berkorban dan lain sebagainya. Jarang yang bisa kayak sukses atau mungkin dikenal dan lain sebagainya. Nah, apa gitu yang membuat kakak mau sekolah teologi? Apakah karena peristiwa tertentu, karena panggilan tertentu, atau gimana kak? Nah, memang awal dari Kamaron sekolah teologi ya, udah pasti ada peristiwa-peristiwa yang terjadi gitu ya. Ada peristiwa-peristiwa yang terjadi yang apa namanya yang Tuhan izinkan untuk ngarahnya panggilannya ke situ gitu. Kalau Kamaron kan dari kecil opa oma, papa mama memang sangat-sangat aktif di gereja gitu. Apalagi opa memang seorang kalau di Manado kan bahasanya opa tua-tua sidang, apa sidang itu penatua lah gitu ya. Penatua. Penatua jemaat. Jadi dari keseharian Kamarlon memang dari waktu sekolah minggu udah nyanyi-nyanyi, udah pelayanan lah gitu. Cuma dia masa-masa remaja itu kan yang bawa kita keluar dari pelayanan kita waktu masih kecil itu. Nah, kenapa Kamaron ambil sekolah Alkitab juga nggak ngerti gitu. Juga nggak ngerti gitu karena ada satu peristiwa kecelakaan yang buat Kak Marlon titik balik dari Kak Marlon ambil keputusan untuk sekolah Alkitab itu waktu kecelakaan dan Tuhan arah Kak Marlon memang untuk melayani sebetulnya belum untuk sekolah Alkitab. Nah tapi tiba-tiba di satu camp ada kemah pemuda kalau di gereja gitu itu kan ada apa namanya perkemahan pemuda di seluruh Indonesia gitu ya. Nah kumpul, nah kalau kapan hari itu waktu itu cuma ikut-ikutan aja, karena banyak cewek, banyak teman-teman. Itu kita ke perkemahan. Oke. Nah nggak tahunya titik di mana ada lagi sesi khotbah KKR, terus tiba-tiba Kak Maron kayak ngalami lawatan Tuhan gitu. Terus tiba-tiba itu pendeta langsung bilang gini, di sini orang anak muda yang 2-3 hari yang lalu pernah berpikir untuk sekolah Alkitab. Hah? Aduh, 2-3 hari yang lalu gara-gara lewat ada stand tulis gini lagi kitab di Jawa tapi itu di Magelang. Aku bilang, cuman baca aja. Ya lewat. Wah abang sekolah Alkitab ya, enak juga kalau sekolah Alkitab. Ntar gue sebulan udah keluar gitu karena bukan panggilan saya di situ gitu. Nah, tiba-tiba nih pendeta nanya begitu kan. Kayaknya gua tuh gitu. Angkat tangan, disuruh maju ke depan. Didoain sama dia gitu. Waktu didoain, kayak setelah didoain di perkemahan berikutnya sampai akhir perkemahan kayak Tuhan kasih satu pesan gitu bahwa peneguhan dari apa yang pendeta itu sampaikan gitu. Tiba-tiba nggak ada yang suruh ambil formulir soal Alkitab di Jawa di spanduk yang Kak Maron lihat itu, lalu ya udah tanda tangan bilang Kak Maron mau sekolah tapi nggak ada duit. Oh ya tenang aja Kak, kita ada sponsornya kok gitu. Jadi nggak ada yang sulit gitu. Mantap. Tiba-tiba kayak jalannya dibuka, ada sponsor dan segala macam. Terus nanti pembukaannya 2 bulan lagi dan persiapannya ya nggak ada persiapan, cuma lu siapin baju lu, tiket udah dikasih dan ya udah jalan gitu. Jadi kayak aduh gitu. Waktu
Jadi nggak ada keraguan sama sekali waktu tantangan formulir itu. Nah waktu pulang itu gitu, waktu udah sampai di rumah mulai pertentangan ada gitu. Kamu tuh nggak layak, hidupnya masih begini. Sekolah Alkitab, jangan-jangan itu cuma pikiran kamu aja. Iblis mulai taruh itu gitu. Tapi karena memang udah komitmen dalam hati, nggak, Tuhan panggil saya gitu. Ya udah akhirnya datanglah ke Jawa, waktu itu naik kapal laut, soalnya 4 hari 5 malam. 4 malam, 5 hari. Nah itu ke waktu itu di Surabaya ya. Gitu. Bukan Tanjung Priok, sorry. Gitu ceritanya. Jadi nggak tahu juga gitu, nggak ada yang suruh, tiba-tiba formulir. Gitu. Nah sampai di titik ini Kamaron baru sadar bahwa memang Tuhan izinkan Kamaron untuk sekolah Alkitab dulu, baru bisa fokus ke worship supaya jadi worship leaders itu nggak sembarangan ngomong, iya kan? Kita siapin sesuatu, ada dasar firmannya, kita bikin lagu ada dasar firmannya. Jadi Tuhan bawa semua itu untuk kita lewati. Tujuannya cuma satu, supaya kita konsep lainnya kita benar. Benar, yes. Gitu bro. Sedap, mantap, keren. Kak, kan ini berlayar di lautan berapa 4 hari 5 hari gitu Kak, sampai ke Surabaya, kemudian sekolah teologi. Nah sekolah teologi kan bukan sebuah hal yang mudah ya Kak. Ya dengan segala pengertiannya, segala doktrin-doktrin yang harus dipahami, mungkin nggak semua doktrin bisa kita pahami secara 100% lengkap mungkin. Pasti ada beberapa juga mungkin yang kita mempunyai pendapat kita secara pribadi dan lain sebagainya. Nah, di tengah-tengah menjalani itu semua Kak, pernah nggak sih ada satu momen di mana kakak berpikir, wah kayaknya gue salah jalan deh, harusnya kayaknya gue nggak ngambil ini, mungkin gue harusnya pilih yang lain gitu. Nah, itu dia. Banyak sekali yang Kamaron tuh baru jadi pendaftar udah. Nah, ini kayaknya udah berapa kali sih Kamaron saksikan. Jadi Kamaron tuh kan dari kampung. Jadi kalau lu mau cari peta Kamaron lahir tuh kayaknya nggak ada deh. Kampungnya nggak ada deh, karena Kamaron tuh anak petani gitu. Jadi latar belakang Kamaron tuh benar-benar nggak punya pendidikan yang kuat untuk ada di sekolah teologi ya gitu. Jadi Kamaron kan punya papa mama yang menikahnya udah lanjut umur usia gitu. Kamaron tuh lihat papa mama kok udah seumur mereka tapi kok punya membesarkan 3 anak kita ini tuh kayaknya berat banget beban mereka gitu. Jadi umur kelas 3 Kamaron udah pikir Kamaron berhenti sekolah terus bantu mama bapak gitu. Tapi karena masih umur 3 tahun, aduh jangan deh gitu. Tapi pas waktu Kamaron kelas 4, Kamaron putusin. Kamaron harus berhenti sekolah terus bantu papa mama gitu. Jadi itu simpelnya gitu, karena sayang papa mama aja gitu. Nah, karena di kampung juga papa mama punya dasar gini. Udah yang penting lu bisa baca, bisa tulis, orang udah gak bisa bodohin lu. Udah, kalau kamu berhenti aja deh. Gitu. Mereka juga gak mau paksa Kamaron kan. Akhirnya Kamaron cuma sampai kelas 4 SD. Nah itu yang bikin berat waktu masuk sekolah Alkitab. Jadi singkat cerita udah sampai nih di sekolah Alkitab, di wawancara salah dosen kita, salah satu guru kita lah, staff kita di sana. Gitu. Ditanya pasti yang pertama kan, kenapa kamu mau sekolah Alkitab, dan bla Kamaron jawab. Kamaron saya ini panggilan Tuhan buat saya, gitu kan. Gak ada yang Tuhan panggil saya. Kalau udah bilang Tuhan panggil kita kan, nggak ada yang bisa bantai. Betul. Benar. Nah, masuk ke titik lebih dalam lagi, dia bilang, oh iya, kamu udah bawa ijazah dan segala macam. Waduh, itu tuh mulai, waduh, iblis mulai, kan saya udah bilang kemarin, lu nggak bisa, lu sekolah aja cuma ditanya ijazah, saya nggak punya ijazah sama sekali. Serius, iya, dia juga bingung. Aduh, gimana ya? Di sini kan minimal sih, kalau saya bilang, ya mau bagaimana lagi gitu. Saya memang cuma begitu. Saya cuma sampai kelas 4 SD. Terus akhirnya karena saya juga bingung untuk jawab apa, ya udah deh, saya bilang sama
apa namanya sama staf waktu itu, Kak, saya pulang aja deh Kak gitu. Waduh kan sayang, kamu juga udah dari Manado datang ini, kalau kamu pulang bagaimana gitu. Ini juga buat sekolah, kesian buat kamu. Udah gini aja deh, kamu ikutin aja dulu, kamu ikut aja dulu. Terus bagaimana-bagaimananya nanti kita lihat ke depan. Nah hari-hari itu, jam-jam itu buat Kamarot, jam-jam dimana udah nggak ada ngomongan lain, masuk dalam kamar, masuk dalam ruang doa, cuma bisa nangis doang. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, nggak ada kata-kata lain. Tuhan tolong saya. Saya ini udah sampai di Jawa, kalau saya pulang duit juga nggak ada gitu ya. Datang aja orang gitu, Kamarot mau pulang gimana gitu, sendirian gitu ya, jadi bingung. Akhirnya setiap hari ya cuma dia kerja doa puasa gitu. Lalu tibalah momen di mana kita mulai masuk sekolah, mulai belajar gitu. Hari pertama, minggu pertama, bulan pertama, bulan kedua. Maaf kata, orang dapat 80, ya Kamarot dapat 80, orang dapat 70, Kamarot dapat 70, orang dapat 100, kita dapat 100 nilainya itu. Dan benar-benar ngerasain yang namanya pembelaan Tuhan, gitu, pertolongan Tuhan. Yes. Makanya aku bersyukur gitu. Kalau panggil kita, makanya ini saya punya yang kita punya bahasa yang Tuhan apa namanya, bukan tanya kita kamu bisa nggak, tapi Tuhan ya kita kamu mau nggak. Kalau kamu mau, nanti saya bikin bisa. Nah itu yang Kamarot alami. Sebetulnya Benar. Ya. kan, sebetulnya kalau bilang bilang mau kalau Tuhan tanya kamu bisa nggak, oh nggak bisa. Karena melihat dari latar belakang pendidikan nggak bisa gitu, dari mau lihat dari sisi mana pun nggak bisa sama sekali. Tapi itulah Tuhan. Karena Tuhan tanya kamu mau apa enggak, kita jawab mau, udah jalan. Dan sampai hari ini, sampai detik ini, yang kemarin sekolah itu teman-teman kita selesai dengan baik, saya bisa ikutin semua, dan sampai dosen panggil saya dan dia bilang, saya baru tahu ternyata kamu memang Tuhan yang panggil kamu. Jadi kamu bukan bukan berdasarkan panggilan keinginan kamu, tapi saya percaya ini keinginan Tuhan. Kalau kamu ada di sini hari ini, gitu ceritanya. Jadi kalau mau bilang titik terendah dalam hidup ya itu dia. Merasa nggak mau, mungkin lah, nggak layak lah gitu. Orang juga nggak percaya kalau saya cuma kelas 4 SD. Nah, buktinya sampai hari ini gitu ya. Ada layani, yaitu Kamarot cuma bilang nggak ada yang Kamarot bisa banggain dari hidup Kamarot hari ini. Gitu. Karena semua cuma berdasarkan kasihkan, nggak ada yang bisa dibanggain. Gitu. Suara juga ya nggak bagus-bagus amat gitu. Musiknya juga otodidak. Tapi kalau kita jadi Tuhan kasih lagu, Tuhan kasih percaya untuk melayani, bahkan menjadi mentor di tengah-tengah mungkin beberapa perusahaan yang, waduh, kalau dilihat dari sekolah mereka tuh S1, S2 semua, tapi kok kita bisa di tengah-tengah mereka, balik lagi, itu kasih karunia Tuhan. Ya. Keren, luar biasa nih. Ini 2 pertanyaan yang membuat aku speechless ya, dengan ceritanya Kak Marlon, sangat-sangat luar biasa ya. Keren. Kak, ini kan lanjut selesai sekolah teologi ya, kemudian melayani Tuhan sampai hari ini. Kapan kakak pertama kali nulis lagu? Oh, gimana sorry? Gimana? Setelah dari sekolah teologi ya, kemudian melayani Tuhan sampai hari ini kan kakak udah banyak nih menulis lagu. Kakak udah banyak kan nih menciptakan lagu, menulis lagu, dan menyanyikan banyak pujian-pujian. Aku pengen tahu nih Kak, kapan dan apa lagu pertama yang kakak tulis? Jadi nulis lagu itu juga, itu memang bener-bener nggak ngerti ya gimana ceritanya. Jadi satu hari, satu momen di mana waktu itu kan handphone dulu kan, handphone jadul ya, Nokia. Iya. Terus Nokia gendut. Tiba-tiba yang bisa lempar anjing mati dia tuh anjing. Betul. Jadi satu hari di kamar, di ruang doa, waktu itu Kamarot lagi tugas di Jogja. Tiba-tiba nyalain rekamannya, kok tiba-tiba kepengen nyanyi aja gitu. Jadi karena kan Kamarot nggak tahu musik sama sekali kan, nggak bisa musik sama sekali. Gitar pun
Ya bisa lah, cuman buat didengar sendirilah, konsumsi pribadi lah kalau nyanyi gitu. Enggak. Jadi nyanyi gitu. Lagu pertama itu lagu pertama yang kemarin ceritain nggak pernah masuk album. Terus lagunya gini, simpel banget. Engkaulah kasih, engkaulah cinta, engkau damai sejahtera, engkau kebenaran, engkau kehidupan, engkaulah segalanya. Cuman itu doang bro, lagu pertama. Tapi dapetnya, Keren. Wow. dapetnya kayak kok. Terus aku tanya sendiri waktu aku kemarin puter, ini lagu siapa ya gitu. Ini lagu siapa ya? Tapi sejak denger lagu Rohani nggak pernah ada nyanyi ini. Terus kayak terus kasih denger temen di gereja. Lo pernah denger lagu ini nggak? Nggak pernah gitu. Ini lagu siapa ya? Loh, ya mana gue tahu gitu. Terus dia tanya, kamu bikinnya gimana? Ya gue rekam aja. Ya berarti itu lagu lu dong. Hah? Iya ya gitu. Jadi ini baru sadar cuma itu doang lagunya. Nah, jadi hari demi hari karena karena Kamaru merasa ternyata terima kasih Tuhan kasih satu pengertian baru, ternyata aku bisa nyanyi dengan spontaneous song itu ternyata bisa jadi lagu gitu. Nah, mulai hari itu rekam aja, mau jadi lagu mau enggak yang penting rekam. Ada kadang-kadang cuma satu kalimat, ada yang cuma baitnya doang, ada yang cuma ref doang, yang penting simpen sampai akhirnya tuh memori handphone penuh gitu. Terus tiba-tiba ada handphone yang baru lagi yang lebih memorinya lebih tinggi lagi, kita beli lagi. Pokoknya handphone Kamarun waktu itu cuma penuh sama rekaman voice note gitu aja udah. Disimpan. Terus yang nggak bagus dibuang. Nah sampai hari ini tuh handphone pasti dipenuhi dengan voice note yang udah entah itu mau jadi lagu mau enggak, yang penting rekam aja dulu. Itu titik awal pertama Kamarun bikin lagu. Gitu. Wow, keren. Terus tadi kamu nyanyi itu kan, setiap hari kuliah. Tadi nyanyi itu nggak? Yesus. Nah, itu lagu sebetulnya gini. Itu lagu pertama yang Kak Marlon mau bawain di gereja. Jadi ceritanya udah ada satu gereja nih. Lagi latihan kita pemusik, lagi latihan full band. Lalu teman Kamaron yang WL itu luar biasa, udah punya album, dikenal di mana-mana gitu ya. WL bareng gitu. Hari Minggu nanti kita mau WL bareng. Akhirnya saya bilang sama anak-anak, saya punya lagu baru, itu yang saya mau bawain. Kita lagi latihan lah. Kira-kira udah mau selesai latihan, lalu tiba-tiba partner Kamaron yang WL itu datang. Dia bilang, Kamaron lagi nyanyi lagu itu. Ku cinta kau lebih dari segala yang ada. Terus tiba-tiba partner Kamarun bilang gini, ini lagu siapa sih? Enak banget. Kalau besok mau bawain lagu ini mau bawain lagu ini, saya nggak mau WL. Teman-teman saya yang pemusik langsung kaget, langsung panik, langsung nggak enak karena mereka tahu lagu Kamarun kan. Kamarun diam aja. Oh iya, apa? Kamarun harus bilang dia, oh iya nggak apa-apa kak. Aku cari lagu yang aja gitu. Ini lagu siapa sih? Gitu. Nah waktu anak-anak bilang tunjuk saya lagu saya, akhirnya partner Kamarun jadi malu, jadi nggak enak. Begini loh bro, begini, maksudnya bukannya nggak enak lagunya, cuman apa jangan dulu dibawain di kita WL minggu depan, boleh nggak? Saya bilang nggak apa-apa. Tapi justru titik awal di mana Kak Marlon semangat bikin lagu gara-gara dia komplain itu. Gara-gara dia sampai dia pernah keluarin statement gini, nggak enak banget lagunya. Akhirnya timbul kayak gimana ya? Kayak ada satu spirit, bukan spirit sombong, tapi spirit yang memicu Kak Marlon untuk berkarya gitu. Kayak ada bahasa bilang gini, lu mesti bikin lagu ini jadi enak. Kamu mesti bikin lagu ini jadi enak sampai lagu ini bisa memberkati orang. Jadi Kak Marlon didorong sama dia gitu. Kayak,
Oh, kayak sombongnya gini. Oh, lu pikir lagu? Gue bisa di situ kemarin doa berlutut di hadapan Tuhan, terus fokus ke lagu ini. Dan aku bilang, Tuhan, aku berdoa dalam tumbang tangan. Lirik lagu ini jadi berkat bagi banyak orang. Akhirnya bikin ceritanya, bikin lagunya, sama Idon kita bikin lagunya, terus kelupaan beberapa bulan gitu, gak dinyanyiin. Lalu tiba-tiba, lagu ini diminta sama pendeta Samuel. Kenal gak pendeta Samuel, pendeta tanpa air mata, Samuel Irwan. Oke, ya. Nah kebetulan lagu Kamarot ini diambil sama Pak Pendeta Pastor Samuel Irwan karena dia di Bontang di Kalimantan. Nah kebetulan di Kalimantan itu lagi ada lomba cipta lagu rohani di salah satu radio rohani di sana. Nah lagu ini dimasukin sama dia nyanyi. Lalu tiba-tiba lagu ini menang. Lagu ini menang di lomba karya cipta lagu rohani di radio apa gitu lupa di Kalimantan gitu. Nah tiba-tiba saya Marlon ditelepon sama radio itu. Halo, ini dengan Pak Marlon, iya gitu. Oh iya, lagu Pak Marlon. Puji Tuhan, bersyukur lagu kita mau kepengen undang Pak Marlon ke sini. Karena lagu Pak Marlon menang di lomba karya cipta lagu rohani di Sekalimantan gitu. Yang bawainnya Pak Samuel Irwan gitu. Waduh, kaget juga gitu lagu itu kok bisa memberkati banyak orang gitu. Nah itulah titik balik, di titik dimana Tuhan kayak ngomong gini, aku mau kasih suara sama kamu, aku mau kasih nyanyiin sama kamu, tapi gini, kamu mesti pegang erat dan jangan sombong ya kalau lagu ini bisa memberkati banyak orang. Dari hari-hari studio lagu itu udah itu yang Tuhan taruh gitu. Sampai lagu itu terus sebetulnya Kamarot ada waktu untuk pergi ke Kalimantan, cuman kamu bilang gini, jangan deh gitu, kayak janganlah gitu, nggak usah. Saya bilang nggak apa-apa, lagu saya menang itu buat ya kemuliaan buat Tuhan lah. Hadiahnya kasih sama gereja di sana aja ya, Pak Samuel Irwan itu saya bilang. Dan mulai dari situ lagu Kamarlon dipakai pendeta ini, dipakai oleh Aziz Rohani, Edward Chen, dipakai oleh Jerry Chandra, dipakai oleh beberapa musik worshipers, dan puji Tuhan ya menjadi berkat bagi banyak gereja gitu dia ceritanya bro yang lagu itu. Wow, Kak, nih kalau kita ngomong soal anak muda ya Kak, generasi muda ya, kalau dibilangin yang kayak model kakak alamin gitu, kayak dibilang sama orang, lagu lu jelek, lagu lu begini, yang ada tuh mereka pasti akan sakit hati ya, pasti mereka yang kecewa, pasti bisa kepahitan juga sama pemimpinnya, bahkan bisa sampai udahlah selamat tinggal, udah selesai, nggak ada urusan lagi. Tapi kakak bisa mengambil sebuah perkataan itu menjadi sebuah dorongan buat menjadikan lagu itu lebih baik lagi, bahkan sampai bisa memberkati orang, which I pikir ya jarang ada orang-orang mau seperti itu Kak. Dan aku rasa ini jadi pelajaran sih buat worshiper muda, bahwa jangan menganggap setiap dorongan atau setiap perkataan yang tegas itu atau yang kita pikir jahat itu sebenarnya buat ngejahatin kita, tapi bahwa itu buat ngeblank kayak tampar kita buat bikin diri kita lebih baik lagi gitu Kak istilahnya. Dan iya, luar biasa. Harusnya kalau kita pahami, maka saya bilang anak-anak muda, kalau siapapun yang lagi menyaksikan ini, saya cuma mau bilang gini, kan ada sesuatu Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan. Semua hal sebetulnya, perkataan buruk, perkataan kotor, perkataan fitnah sekalipun, Tuhan bisa pakai itu mendatangkan kebaikan. Harusnya waktu orang bilang kamu nggak bisa, kamu bodoh, harusnya sebagai anak Tuhan, gue pinter, gue bukan anak bodoh, gue bukan gitu, gue harus bahasa Kamarot tadi gitu, apa ya bahasanya? Dalam hati tuh harus, oh, lu bilang gue bodoh, tunjukin sama lu besok, kalau hasil gue hasil yang terbaik. Harusnya pemikiran kita begitu, gitu. Jangan orang bilang bodoh, ya benar kata dia gue bodoh gitu. Benar kata dia gue bahasa sekarang gue on gitu.
Enggak. Itu harusnya segala hal kita bisa pakai untuk tunjuk orang lain bahwa apa yang dia katakan nggak seperti itu gitu. Malah kita down, malah kita jadi apa ya? Jadi minder kreatif kita sama Tuhan. Menang loh kita bilang. Tuhan desain dengan dia. Masa kita mau ikutin perkataan orang? Iya, makanya kemarin kasih pesan gini. Itu dimulai dari diri sendiri. Dimulai waktu kita berkata pada diri kita sendiri. Iya kan? Kayak ada perempuan pendarahan. Kapan itu sembuh sih? Waktu dibilang gini, asal hatinya. Sebelum Tuhan lewat, dia bilang gini. Perempuan itu berkata dalam hatinya, asal gujama saja ujung jubahnya, aku sembuh. Jadi kemarin cuma sama anak muda, sama kita semua. Jadi gini, waktu kita memperkatakan yang positif dalam hati kita, di saat yang sama Tuhan sedang bekerja, mengubah perkataan kita menjadi kenyataan dalam kehidupan. Kayak perempuan itu kan, dia bilang, asal jama saja. Dia nggak ngomong sama Tuhan loh, dia lagi ngomong sama dirinya sendiri. Di saat yang bersama, Tuhan sedang melakukan apa yang kita ucapkan dalam hati. Jadi kalau enggak, gue pinter. Di saat itu Tuhan ubah. Amin. Yang apa yang dibilang bodoh, jadi pinter. Kita jadi pinter. Jadi, orang bisa kutuk sama kita. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, kutuk itu Tuhan berubah jadi berkat. Betul. Iya kan? Nah, balik lagi pola pikir kita. Iya kan? Balik lagi tingkat kedewasaan iman kita. Level iman kita tuh waktu orang bilang kita bodoh, level iman kita bukan justru tangkap dia punya bodoh itu. Benar. Kita tolak bodoh, kita terima yang pintar dari Tuhan. Itu aja sebetulnya. Iya kan? Sebetulnya kita semua bisa. Wow. Bisa semua kita. Asal mau aja gitu. Iya. Benar. Betul. Setuju. Wow. Kak, seorang worshiper. Seorang yang menyembah Tuhan, yang bergerak melayani di bidang worship, Kak. Pasti ada gaya hidup tertentu yang dihidupi kan, Kak, di dalam kehidupannya. Nah, menurut Kakak gitu, apa sih gitu gaya hidup atau lifestyle gitu seorang worshiper itu gaya hidupnya seperti apa? Nah, oke. Ini teman-teman kalau mau catat bisa catat nih. Gaya hidup penyembah gini. Suasananya nggak ada Tuhan, tetapi sadar akan Tuhan. Ya. Wow. Jadi sekali lagi, betul. Suasananya nggak ada Tuhan, tapi sadar ada Tuhan. Contoh gini, kita lagi ada di satu klub malam, sama sekali nggak ada musik rohani, sama sekali nggak orang-orang rohani, sama sekali nggak ada pendeta, lagunya pun lagu-lagu, aduh, pokoknya bukan lagu rohani lah, nggak ada gambar-gambar rohani di situ. Suasananya bukan suasana rohani. Tapi waktu kita masuk ke situ, kita sadar ada Tuhan, kita nggak berani minum juga, kita enggak lihat hal-hal yang enggak juga kah? Hatinya ya udah bener aja, pikirannya bener aja, nggak kotor. Nah itu berarti gini, suasananya nggak ada Tuhan, tapi sadar akan Tuhan, itu gaya hidup penyembah. Betul. Nah yang bahaya gini, suasananya ada Tuhan, tapi nggak sadar akan Tuhan. Di gereja bro, lagi di gereja, dengerin musik rohani, orang lagi nyembah kiri kanan, tapi pikiran kita di gereja, pikiran kita bisnis gua gimana gua mau nipu orang, gimana gua mau pinjam duit sama siapa lagi yang gua mau hajar besok, siapa lagi yang mau makan besok gitu. Jadi suasananya ada Tuhan, tapi nggak sadar akan Tuhan. Itu bukan gaya hidup penyembah. Gaya hidup penyembah adalah di segala situasi, di segala tempat, dia sadar akan Tuhan. Artinya nggak buat sesuatu yang di luar kehendak Tuhan, yang nggak Tuhan inginkan. Itu gaya hidup penyembah. Kita jangan dulu bicara suara deh, jangan dulu bicara jago musik deh, jangan dulu bicara baca Alkitab. Nggak usah bicara itu dulu. Bicara di mana di tempat orang lagi buat jahat, tapi kita nggak buat jahat. Di saat orang lagi ngata-ngatain orang, kita memberkati orang. Di saat kita di kantor, orang bikin kuitansi berbeda dengan harga yang semestinya, kita tetap lurus aja. Orang kerjanya nggak bener,
ada bos nggak bener, ada bos nggak bener, ada bos kita nggak bener kerjanya. Kita nggak mau ada bos, mau nggak ada bos, kita tetap jujur, kita tetap kerja yang seperti yang seharusnya. Itu penyembahan yang sesungguhnya. Nggak usah dulu bicara pelayanan deh, bicara hidup kita aja dulu gitu. Makanya kemarin bilang, kalau kita nggak hidupi apa yang kita nyanyikan, percuma. Kita cuma kayak artis di dunia sana aja, yang nyanyi cuma dihayati, maksudnya nggak hidupi dalam kehidupan. Tapi harus kayak hidup penyembah apa? Apa yang kita nyanyikan, kita harus hidupi. Menyenangkanmu, senangkanmu, periksa diri kita. Perkataan kamu menyenangkan Tuhan nggak? Iya kan? Ku mau sepertimu Yesus, nyanyiannya seperti Yesus, tapi gaya hidupnya nggak seperti Yesus. Berarti nggak cocok lagu kamu dengan apa yang kamu, hidupmu nggak cocok dengan lagu kamu. Ini setiap kali nyanyi, cocokkan nyanyian itu dengan tingkat. Cocokkan nyanyian itu, perkataan nyanyian itu dengan kita lakuin nggak? Karena gini, kalau apa yang kita nyanyiin, kita nggak lakuin. Contoh kita nyanyi, Engkau Tuhan penyembuhku. Tapi di satu sisi, kamu nggak yakin bahwa Tuhan itu penyembuh. Nggak usah nyanyi itu, berarti kamu nggak Bubar. apa yang kamu nyanyikan. Sebetulnya simple gaya hidup penyembah itu apa? Hidupi firman Tuhan setiap hari dalam kehidupan, nyanyikan apa yang kamu alami dengan Tuhan, itulah gaya hidup seorang penyembah. Wow. Yes. Ya. Luar biasa, keren. Ya, setuju sih sama apa yang kalian sampaikan. Cuma kurang baik. Iya, betul Kak. Koneksinya agak terputus-putus Kak. Ya. Oke, semoga ini sekarang lebih baik lagi ya Kak. Oke, Kak, kan Kakak tadi bilang menghidupi apa yang kita nyanyikan. Oke, tapi Kak, banyak orang juga yang terutama semenjak keadaan pandemi 2020 kemarin, mereka ketika mungkin mau menyanyikan kayak salah satu lagu yang Kakak nyanyikan juga, aku nggak kurang kayaknya seperti Kakak juga menciptakannya. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Ya, tak pernah ragu. Ya. Iya. Nah kan kita nyanyiin itu gampang tuh Kak. Tapi kita mau hidupin itu kan nggak segampang kita nyanyikan kan Kak. Iya kan. Kadang-kadang kan pasti orang apalagi semenjak keadaan pandemi kan pusing mikirin kehidupan lain sebagainya. Kemudian mereka mau hidupin nyanyian itu tuh kayak mungkin ada yang ragu-ragu atau mungkin ada yang hanya sekedar menyanyi tapi hatinya nggak percaya dengan nyanyian itu. Karena memang jalan di depannya dia nggak bisa lihat, padahal dia pengen lihat gitu loh Kak. Nah kalau seperti itu gimana Kak? Betul. Kak? Nah, Kamarun juga apa namanya? Kayak ngobrol sama Tuhan kan. Maksudnya kayak bicara sama Tuhan. Lagu-lagu makanya Kamarun bilang yang Kamarun tulis itu adalah lagu-lagu yang benar Tuhan izinkan Kamarlon alami dalam. Jadi waktu bikin lagu itu posisinya rumah sakit, terus opa meninggal. Jadi kayak gelap, kayak ada jawaban. Aduh, gimana ya? Apa yang harus gue mesti, apa yang Kamarlon perkatakan lewat lagu itu belum dilihat. Saya lihat jalan di depanku karena mau lihat anak belum sembuh. Mau lihat anak benar-benar belum sembuh gitu dalam posisi di mana anak ini memang lagi kritis gitu. Terus ngelihat opa figur yang bangga gitu. Tuhan yang di depan ini gelap gitu. Tuhan Yesus baik, enak banget gitu. Tapi gini, di saat kita belum terima bermujizat, berani nggak? Bisa nggak kita nyanyi Tuhan Yesus baik? Kan sulit. Sulit. Iya kan? Apalagi di saat doa kita nggak sesuai dengan yang kita harapkan. Itu kan sulit untuk kita berkata baik. Tuhan baik, Bapak engkau baik. Gitu. Tapi justru sebaliknya Tuhan mengajar Kamarlon untuk memperkatakan hal-hal yang apa namanya yang belum kita. Nah karena gini, itulah iman kekristenan. Makanya iman. Iya kan? Itu ada sesuatu yang kita harapkan dan bukan sesuatu yang kita belum lihat. Benar. Belum kelihatan.
Tapi kok kamu bilang, ku yakin kau hari ini. Emang kamu bisa lihat dia? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Nggak kelihatan Oke. Ya. Tuhan Mm-mm. ini. Betul. Tapi kenapa kamu bisa bilang ku Uh, yakin kau hadir di sini? Itulah iman, bro. Iya kan? Nah, untuk ini, untuk beriman. Apa itu iman? Sesuatu yang kita belum dapat, tapi kita imani, pasti kita dapat. Nah, itu. Nah, betul. wah, ku tetap percaya, lihat jalan di depanku. Nggak ada jalan buntu. Tapi kenapa aku berani nyanyi itu? Waktu Kak Maro nyanyi dalam sekian Tuhan kasih. Jadi ternyata Tuhan izinkan Kak Maro melewati itu dan memperkatakan iman, dan ternyata waktu kita perkatakan itu, waktu kita perkatakan dengan iman, mujizat Tuhan ternyata otot perkataan iman kita itu. Itu sih belajar itu. Jadi mudah memang untuk memperkatakan itu. Kita belum terima Tuhan. Makanya 5 tahun nih Kak Marlon sama istri sama anak-anak kalau berdoa enggak. Contoh misalnya lagi mau ujian, anak-anak lagi mau ujian, untuk ujian anak-anak yang terbaik, mengucap hasil ujian anak-anak yang terbaik. Ya, mereka sudah menerima baik dari Tuhan. Dan aku lepaskan berkat buat mereka. Kamu haleluya. Kamu lagi butuh sesuatu, Tuhan terima kasih, aku bersyukur buat kehidupanku. Udah terima belum? Belum. Anak-anak udah ujian belum? Belum ujian, bro. Tapi sebagai orang Kristen berani memperkatakan firman, kita belum melihat mujizat dan jawaban doa. Nah, makanya gini, kita yang menyaksikan yang ada di live Instagram ini, ayo kita belajar memperkatakan yang belum kita lihat, memperkatakan yang belum kita dapat. Karena Tuhan mengajar kita gini. Ada satu ayat firman Tuhan yang bilang gini, kalau kamu udah berdoa, kamu harus lupa di mana, tapi dia bilang gini, kalau kamu udah berdoa, kamu udah terima dengan iman, ya udah, berarti di prinsipnya Kamaron gini, kalau kita udah ngomong sama Tuhan tuh pasti nggak pernah lupa. Cuman gini, timingnya Tuhan, waktunya Tuhan untuk jawab doa kita, waktunya kita, waktunya Tuhan. Tuhan paling ngerti kok kapan waktu itu dia kasih apa yang kita minta. Itu Tuhan paling ngerti. Makanya Kamaron bilang gini, Tuhan itu bukan jawab keinginan, tapi Tuhan menjawab kebutuhan. Waktu kita butuh, Tuhan pasti kasih. Kalau masih tahap ingin, belum waktunya, bro. Tapi kalau sampai pada kebutuhan kita, Tuhan kita kasih. Makanya gini, Tuhan kita bukan Tuhan yang tolong kita terlalu cepat, tapi selalu tepat. Betul. Enggak juga terlambat, enggak akan pernah. Enak banget tuh, Edward bikin lagu itu. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap kau menjagaku. Tuhan tidak pernah terlambat tolong kita, tapi ingat, Tuhan tidak akan pernah juga terlalu cepat untuk tolong kita. Karena jauh waktu yang terbaik buat kita. Makanya ditulis gini kan, indah pada waktunya. Bukan pada waktu kita loh. Bukan pada waktu indah pada waktunya. Waktu siapa? Bukan kairos kan. Berarti benar. Bukan kronos, tapi waktu kairosnya Tuhan. Kalau sampai pada kairosnya Tuhan, kita nggak minta dikasih. Kita nggak minta dikasih. Setuju nggak? Kita nggak minta dikasih. Jadi Tuhan menjawab doa itu. Betul. Iya kan? Betul. Naik ke atas gunung Moria, mempersembahkan Isa. Dia nggak minta domba untuk ganti, tapi Tuhan kasih. Dan hebatnya ini, Abraham naik, domba itu naik. Tuhan perintah, domba, kamu naik sekarang, kamu naik. Kuasa Manado, Abraham so naik. Karena mesti naik. Benar. Iya kan? Jadi, bareng-bareng. Mungkin domba itu naik gunung sisi, Abraham naik sisi sebelah. Nggak tahu Abraham kalau ada domba yang naik bareng-bareng. Itu nggak? Betul. Makanya gini, kan tepat pada waktunya. Coba bisa bayangin. Ini krusial banget bro waktunya. Terlambat 1 detik. Tuhan jawab doa Abraham, mati Ishak. Kalau pisau udah diangkat, per 1 detik, mati Ishak.
Tapi Tuhan nggak gitu. Betul. Tuhan nggak gitu. Tuhan jawab tepat pada waktu itu. Waktu mau diangkat, mau Tuhanin. Tuhan bilang gini, stop. Saya itu, gue udah tahu lu cinta banget sama gue. Lu udah tahu gue sayang melakukan lagi. Lu lihat sebelah, ada domba. Itu ganti Isa. Bilang gini, Tuhan tidak pernah terlambat tolong kita. Asalkan gini, Amin. pakai iman kita. Untuk yakin bahwa Tuhan kita Tuhan nolong, memberkati. Yes. Yes. Amin. Wow. Dahsyat. Keren. Wow. Kak, mungkin 2 pertanyaan terakhir sebelum mungkin kita menutup live pada malam hari ini, Kak. Yang pertama nih ya, Kak, yang aku pengen tahu nih, Kak. Seberapa penting sih mempunyai jam doa atau hubungan dengan Tuhan sebagai seorang worshiper? Wah, sangat-sangat penting, bro. Kita nggak bisa melayani dengan kekuatan kita. Kita nggak bisa andalin gue bisa musik keren, gue bisa bikin aransemen keren. Kita nggak bisa andalin gue punya suara keren. Kita nggak bisa andalin gue punya persediaan lagu ribuan. Nggak bisa, bro. Jam-jam doa justru hari-hari itu. Makanya Kak paling mau pelayanan. Satu hari ada di luar kota telepon ke Marlon gitu. Kebetulan memang punya sakit. Sedangkan mereka punya gede. Ada KKR gitu. Lalu yang Kak Marlon tolak mentah-mentah, dia telepon ke Marlon. Halo Marlon, saya mau cerita dulu nih kenapa kita undang Marlon gitu. Soalnya WL-nya sakit, nggak ada yang gantiin, dan ini KKR besar, dan saya berharap kamu bisa gantiin gitu. Karena kalau ke Marlon kan nggak usah latihan, udah hebat. Waduh, waktu dia bilang begitu, dia bilang, bro, kita melayani itu bukan karena kita biasa. Saya bukan hanya kepengen jadwalnya, enggak. Saya juga pengen melayani gitu. Tapi gini, saya mau melayani karena ini pelayanan Tuhan kasih sama saya, dan saya mesti doa, saya mesti belajar. Supaya saya nggak bisa sembarang melayani. Makanya Paulus bilang, aku bukan petinju yang sembarang mukul. Benar. Aku bukan olahragawan yang sembarang lari gitu. Lari. Benar. Ya, tapi ya dia nggak mau melayani asal-asal gitu. Sekecil apapun pelayanan yang dipercaya ke Marlon, Kamal harus doain, bawa dalam doa gitu. Enggak jadwal di sini ya, oke. Jadwal di sini ya, oke. Ya kita juga bisa okein, tapi tetap saya bawa dalam doa. Ini pelayanan Tuhan kasih, nggak kasih, tuh mesti sampaikan sesuatu buat Marlon gitu. Jujur, waktu di pelayanan di pelayanan share doa fajar gitu, kalau di share doa fajar, kemarin pernah WhatsApp bagian pengajaran, boleh nggak yang nanti khotbah besok dikasih ke orang lain? Apa alasannya gitu? Alasannya adalah saya udah baca ayat ini udah 10 kali dan saya nggak dapat sesuatu gitu. Kalau saya paksain, yang saya sampaikan cuma pengetahuan. Iya, jadi benar. Iya. Saya nggak dapat sesuatu gitu. Bagaimana mungkin waktu itu saya mau bicara sama orang. Saya mau adalah gini, lagu ini mau saya dulu, baru bisa jadi berkat buat orang. Firman ini betul, baru bisa berkat orang. Yes. Bagaimana mungkin sesuatu yang belum memberkati kita mau harapkan orang diberkati, kan nggak mungkin. Benar. Jadi kalau bertanya, doa itu adalah hal yang terpenting untuk kita komunikasi dengan Tuhan, untuk tanya lagunya apa, musiknya apa, Tuhan tanya aku mau ngapain gitu. Itu yang harus kita lakuin. Kalau nggak ada jam doa, ya kita kayak penyanyi, bro. Kita penyembah. Penyanyi sama penyembah itu beda. Gitu. Wow, keren. Kak, ini kan seorang worshiper nih, Kak. Kakak ada sama GED juga, membuat lagu dan lain sebagainya. Aku pengen tahu dalam kehidupan doa kakak, dalam setiap pergumulan mungkin kakak pernah alami dalam kehidupan kakak. Pernah nggak ada satu momen di mana kakak mau worship, mau berkata-kata, tapi kakak nggak bisa berkata-kata, yang bisa keluar hanya kayak mungkin ya air mata saja, atau mungkin kayak nggak bisa berkata-kata sama sekali gitu, Kak, dalam doa ketika mau worship?
Wah, banyak kali, banyak kali. Yang makanya pertama gini, kita udah worship, ngasihin kan, kita udah worship 2 lagu, tapi ya Hmm. kayaknya, aduh, kok gak berasa apa-apa ya? Hmm. Udah 3 lagu, kok gak berasa apa-apa ya gitu. Jadi iblis kayak datang dan bilang, ya udahlah, ngerasain apa-apa, udah berhenti aja, stop aja lah. Nah tapi saat itu mesti kita paksa menyembah. Sampai aku bilang, enggak, Wow. aku mau paksa gue menyembah supaya aku ngalamin. Benar. Jadi mesti dipaksa. Nah, ada juga yang kayak kamu bilang tadi tuh, udah nggak bisa ngomong. Nah biasanya ini terjadi di momen-momen di mana kita punya masalah, kita punya lagi punya persoalan, gitu. Tapi pernah ada satu momen, Kamaron tuh nggak apa-apa, nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa gitu. Terus tiba-tiba nangis. Nah, saat itulah jadi lagu itu tuh. Hanya kau yang layak, yang layak, yang layak disembah. Hanya kau yang layak, yang layak, yang layak disembah. Nah itu dia. Kak Marlon cuma bisa nangis. Gak tahu. Nggak ada, maksudnya nggak ada beban yang buat saya hari itu untuk nggak ada alasan nangis. Tapi hari itu kenapa? Begitu masuk di kamar, cuma bisa nangis. Nah itu yang Kak Marlon bilang gini, lawatan Tuhan. Itu yang Kak Marlon bilang, hadirat. Kalau Tuhan mau lawat kita, wah, nggak ada nyanyian hari itu, belum nyanyi. Tiba-tiba angkat tangan, terus hanya kau yang lah, udah itu ngalamin lawatan Tuhan, udah banyak kali. Nah, untuk kita ngalamin kayak itu apa? Punya satu, haus dan lapar akan Tuhan. Udah itu aja. Kalau kita haus lapar sama Tuhan, masuk kamar, waduh kita pasti ngalamin lawatan. Baru duduk nyembah sih, baru haleluya, waduh, tiba-tiba kayak kita dingin, kayak hadirat Tuhan tuh cengkram, kita peluk kuat-kuat. Nah karena gini, kata kunci cuma satu, kita haus, lapar akan Tuhan. Kalau kita ada di titik haus dan lapar akan Tuhan itu, waduh, kita pasti ngalamin yang namanya itu. Luar biasa. Wow, keren. Rencana ke depan apa nih Kak? Dalam beberapa bulan ini? Ada nggak rencana-rencana gitu, lagu atau album yang Kakak ingin buat gitu dalam berapa bulan ke depan? Nah, dalam 1-2 bulan ke depan sih, karena kemarin kan pimpin ibadah-ibadah online nih, ibadah online-nya Henny Kristianus juga ada, ibadah online-nya Denny Bashir, ibadah online-nya gereja banyak banget lah gitu ya. Lalu ada banyak orang, ayo di YouTube-nya Kak Marlon, kenapa nggak ada penyembahan gitu? Saya bilang karena memang Tuhan belum arahkan ke situ gitu. Tapi 2 minggu ini Tuhan mulai arahkan ke satu kalimat gini, intim sama Tuhan, intim dengan Tuhan. Jadi Kak Marlon kemarin udah sempat masukin di Kak Marlon tuh ada satu lagu di template-nya tuh intimacy worship. Nanti 2-3 bulan ke depan Kak Marlon lagi bikin penyembahan, mungkin penyembahannya 10-12 menit, lalu Kak Marlon bisa sharing sedikit, terus doain orang. Nah itu mungkin yang Tuhan kuat lagi taruh di Kak Marlon, dan mudah-mudahan 2-3 bulan ini bisa keluar dan berharap orang gitu ya. Jadi gini. Kenapa? Karena gini, ada banyak sekali orang dia bikin YouTube cuman untuk kejar sesuatu, atau YouTube-nya cuman untuk cari konten gitu. Kamar nggak harusnya kalau mau kejar konten di YouTube, ya udah kita bikin aja YouTube terus gedein. Tapi kan ke situ. Tapi minggu ini Tuhan mulai arahkan ke situ dan berharap jadi berkat buat banyak orang. Itu. Amin. Itu sih 2-3 bulan ke depan. Keren. Kak, atas nama semua yang nonton dan atas nama diri aku pribadi, aku mengucapkan banyak terima kasih buat waktunya, buat sharingnya, buat kesaksiannya yang sangat memberkati, sangat luar biasa. Aku mungkin sebelum minta tolong Kakak untuk berdoa ya buat kami semua menutup, dan mungkin nanti juga kita
aku juga bisa berdoa juga buat kakak nanti. Cuman sebelum itu aku mau sedikit aja merangkum pembicaraan kita dari tadi ya, sedikit untuk Ya, menjadi peneguhan bagi teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini. So, teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini, terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya. Aku sangat berharap bahwa kali ini aku bisa share ini di IGTV karena entah kenapa minggu lalu ada masalah di Instagramnya, aku nggak ngerti kenapa sampai aku nggak bisa upload itu live-nya. Aku harap hari ini sih bisa di-upload ya supaya bisa jadi berkat juga buat teman-teman yang kelewat. Nah, tapi terlepas dari itu semua, ada 3 poin yang sangat penting menurut aku yang kita harus ingat dalam kehidupan kita. Yang pertama, kalau Tuhan udah menentukan kita untuk sampai ke satu destiny, dia akan buka jalannya. Kita nggak ngerti jalannya, kita nggak bisa lihat, kita nggak usah paham, mungkin kita nggak usah pahami juga sepenuhnya. Biar Tuhan aja yang atur. Karena kalau emang itu tujuannya Tuhan, pasti kita akan sampai dengan caranya yang ajaib. Dan yang kedua adalah, pastikan di dalam kehidupan kita bahwa kita mau melakukan segala sesuatu. Kalau kita mau, kita pasti bisa. Karena saya mau membuat live Instagram ini dari Mei tahun 2020, makanya Tuhan memampukan saya dan Tuhan menjadikan itu, membisakan itu sampai pada detik ini. Gampang, tidak gampang. Tapi kalau emang kita ada kemauan, Tuhan yang akan lengkapi, Tuhan yang akan tuntun, Tuhan yang akan sertai dan berkati dengan caranya yang ajaib. Percaya aja sama Tuhan. Dan yang ketiga adalah, yakinilah selalu bahwa hubungan kita sama Tuhan sangat intim. Pastikan kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita punya waktu di mana kita benar-benar worship sama Tuhan, terlepas dari segala kesibukan pekerjaan apapun yang kita lakukan. Pastikan kita punya waktu untuk berdoa dan mencari wajah Tuhan, karena itu sebuah hal yang sangat-sangat utama di dalam kehidupan kita pada hari-hari ini khususnya. Jadi teman-teman, aku sarankan dan aku himbau kita semua mempunyai waktu di mana kita berhubungan dengan pencipta kita, pembuat kita, yaitu Tuhan Yesus, Tuhan dan Raja kita. So, Kak Marlon, dengan segala hormat, boleh aku minta berdoa bagi kami semua pada malam hari ini. yuk mari kita berdoa sama-sama ya. Tuhan, terima kasih mengerahkan tanganku buat setiap kami yang menyaksikan live Instagram ini. Bahkan kami akan menyaksikan live IGTV ini. Aku berdoa, aku percaya pasti bekerja dalam kehidupan kami. Waktunya Tuhan pasti tersedia buat kami. Rasanya sulit untuk kami lewati hari-hari yang tepat, tapi Tuhan mengajar kami. Gaya hidup penyembah adalah setiap hari harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Kapanpun, dimanapun kami ada, kami punya waktu untuk berbicara dengan Tuhan, lewat doa kami. Ini menjadi penting buat kami. Kami hidup takut akan Tuhan. Jadi situasinya boleh nggak ada Tuhan, tapi kami harus sadar ada Tuhan di tengah-tengah kami. Aku berdoa, aku lepaskan berkat buat setiap kami yang mendengar. Ada keadaan-keadaan yang sulit yang sedang kami hadapi hari ini. Mungkin kami nggak bisa nyembah begitu beratnya masalah, tekanan, persoalan kami hadapi. Tapi ajar kami untuk menyembah, untuk bersyukur, untuk berkata Tuhan ada. Aku bukan orang bodoh, tapi aku diciptakan Tuhan lebih dari pemenang. Aku berdoa, setiap kami boleh mengalami rawatan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan berbicara, lebih kuat lagi buat kami, dan aku percaya bahwa live IJ ini bisa jadi berkat bagi banyak orang dan memulihkan banyak orang, dan semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Demi nama Yesus, aku lepaskan berkat. Haleluya. Amin. 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 Bapak, kami juga berdoa untuk hamba-Mu Tuhan Kak Marlon yang sudah melayani kami pada malam hari ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberkati hamba-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Engkau memakai hamba-Mu dengan talentanya dengan lebih dahsyat lagi Tuhan. Sehingga melalui setiap pelayanannya Tuhan, melalui setiap lagu yang dia tulis, melalui setiap pujian yang dia naikkan Tuhan, nama-Mu semakin ditinggikan, semakin dimuliakan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat dilepaskan, yang membutuhkan hadirat-Mu dapat merasakan hadirat-Mu melalui setiap pujian penyembahan yang dinaikkan Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarganya Tuhan, kami berdoa untuk Kayani, kami berdoa untuk Melody, Matthew, Jorel Tuhan. Biarlah Kau berkati keluarga ini menjadi berkat bagi bangsa-bangsa Tuhan, dan melalui pelayanan mereka, kehidupan mereka, nama-Mu ditinggikan. Berkati juga usaha pekerjaannya Tuhan, kami percaya Tuhan, melalui setiap makanan, setiap apapun yang mereka usahakan Tuhan, berkat-Mu senantiasa melimpah atas keluarga ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk generasi Daud Tuhan, agar semakin menjadi berkat lagi yang lebih dahsyat Tuhan, bagi bangsa-bangsa Tuhan Yesus, bahkan kemanapun pelosok-pelosok bumi sekalipun Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan Kak Marlon beserta dengan keluarganya dalam tangan-Mu. Kami percaya rencana dan rancangan-Mu indah dalam kehidupannya dengan keluarganya. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih banyak Kak. Thank you Kak, God bless you Kak. Thank you Kak. Tuhan berkati. Terima kasih teman-teman semua. Aku Daniel pamit undur diri. Stay safe, stay healthy. Good night. Bye-bye. Bye.